Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD 019 Kampung Jawa Kelurahan Hermai 1, yaitu Bapak Peter Junaidi SPDI, dan rekan-rekan guru hebat saya yang saya banggakan. Sejenak kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu hadir untuk memenuhi undangan dari saya yang pada hari ini saya memaparkan disiplinisasi budaya positif di sekolah kita ini. Dan selawat dengan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ramadan Fitri SPDI, saya guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD 019 Kampung Jawa Kelurahan Hermai 1. Dan di sini saya adalah angkatan CGP ke-9. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang mendaftar pada kali ini bisa ikut pendidikan seperti yang kami rasakan pada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ya, di sini fasilitator saya itu Ibu Ani Jarhani Siregar, dan pengajar praktek saya yang hadir kemarin yang di sekolah kita itu adalah Ibu Endang Sulastri, dan saya sendiri Ramadan Fitri, dan kepala sekolah itu Bapak Fitra Junaidi. Nah, di sini mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Jadi bukan hanya saya saja, mentang-mentang saya CGP gitu kan, saya sendiri yang akan mempraktekkan budaya positif di sekolah kita. Tapi itu tidak. Tapi ini untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya belajar bersama di sini. Bagaimana mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak ketika kita belum belajar untuk CGP ini. Nah, tapi di dalam CGP ini pendidikan sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat di dalam pendidikan CGP. Nah, kita nanti kalian Bapak Ibu juga akan merasakan bagaimana tampil di depan yang awalnya tidak bisa berbicara. Nah, sekarang alhamdulillah ya Bapak ya Ibu-ibu. Nah, kita semangat untuk memajukan sekolah kita ini. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus ada lagi disiplin positif, ada lagi kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada satu lagi segitiga restitusi. Nah, konsep utama modul budaya positif itu ada 7 dia. Nah, setelah kita lihat ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mari kita bedah satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, di sini profil Pancasila
Kita ketahui profil Pancasila itu apa saja? Bu ya Pak? Hah? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah kita terapkan dulu. Sudah kita masukkan ke dalam visi sekolah kita. Terus ada lagi dia mandiri, ada lagi bernalar kritis, reaktif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah ini insya Allah sudah kita masukkan ke dalam visi sekolah kita. Sudah kita bedah kemarin itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah terus ada lagi disiplin positif. Kita masuk ke disiplin positif. Nah apa sih itu disiplin positif itu? Apa artinya? Nah ayo siapa yang tahu? Kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Nah nanti ya kita kasih contohnya. Nah disiplin positif itu yang pertama dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah kepatuhan itu hanya disiplin saja? Tentunya tidak. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah ini dia nih, terkadang kita disiplin hanya sebagai takut kena marah lah, ya kan? Takut dengan atasan lah, takut dengan guru lah. Nah itu jangan seperti itu. Itu nanti akan mengefek kepada diri kita sendiri, gitu. Nah itu jadi disiplin ini bukan hanya sebagai penerapan untuk takut kepada atasan atau kepada guru, tetapi diterapkan kepada diri kita sendiri. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan memacu nilai-nilai kebajikan. Nah ini dengan cara disiplin kita juga akan bisa menilai anak itu, ya kan? Nah seperti itu juga kita guru manajernya adalah kepala sekolah. Nah kalau murid manajernya adalah gurunya. Nah itu ada penilaian tersendiri. Inilah yang harus kita kembangkan di sekolah kita ini. Budaya, terutama budaya positifnya gitu. Jangan dulu murid datang dari kita. Mungkin ada kendalanya. Nah itu. Ini adalah kita harus berintrospeksi diri dan menerapkan untuk kedepannya bagaimana. Ini yang harus kita pelajari di sini, bukan hanya murid saja ya, tetapi kita juga harus menerapkan. Terus kebutuhan dasar di sini yang pertamanya itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kita contohkan kepada murid kita untuk bertahan dia di sekolah ini, untuk bertahan dia belajar tetap di sini bagaimana? Dia harus meyakini peraturan kelas dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah itu. Terus ada lagi yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah murid, anak-anak ini Bu, biasanya butuh kasih sayang yang lebih dari gurunya. Nah contohnya seperti apa? Nah ini termasuk dengan budaya positif juga. Contohnya dengan menggiring dia, menggandeng dia. Ayo nak kita masuk kelas, pelajaran apa hari ini? Gimana? Apa kabarnya? Sehat? Nah itu juga kalau pertanyaan seperti itu anak sudah senang sekali dengan kita. Sudah enak, gimana pelajaran semalam? Atau gimana kabarnya hari ini? Nah itu sangat baik sekali bahasanya. Terus rasa diterima. Anak-anak itu pengennya itu dia tuh diterima. Diterimanya seperti apa? Diperhatikan terus pendapat dia seolah-olah walaupun mengambang-ambang kayak tadi itu Bu, sapu di kelas saya itu tegayal-gayal Bu. Katanya itu kan bahasa yang gimana itu gitu kan. Tetapi dia tidak kita marahi gitu. Apa
apa ini kamu? Kok seperti ini bahasanya? Tidak seperti itu, tapi apa maksudnya nak? Nah, kita tanya dulu. Nah, iya benar Bu Evi. Nah, jadi itu dia itu murid itu rasa diterimanya itu ingin saja. Nah, terus kita motivasi lagi cara belajarnya, kita motivasi lagi untuk datang ke sekolahnya, membuat kita membuat kelas itu bagaimana anak itu rindu dengan sekolah, bagaimana anak itu rindu dengan pembelajaran. Berarti kita harus membuat kayak explaining tadi, terus anak itu dengan gaya tidak hanya duduk begini saja, kita boleh di lesehan, terkadang anak kenyamanan gitu yang diperlukan gitu. Nah, jadi kita harus berpikir kritis lagi untuk mengembangkan lagi bakat anak-anak ini gitu. Nah, itu mungkin dari saya Bu Neneng. Ada lagi pertanyaannya? Udah puas ya Bu Neneng? Alhamdulillah. Ya, Bu Eva, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Mayangsari. Saya akan bertanya kepada Bu Dona masalah yang disampaikan sama Bu Dona tadi. Ini masalah di kelas, kita kan tidak boleh memberi imbalan seperti yang Bu Dona bilang permen ataupun yang lain gitu. Jadi contoh imbalan yang kita berikan untuk anak itu seperti apa? Terima kasih. Dan ini di sini kita sudah belajar tentang mana dia restitusi, hukuman. Nah, hukuman dengan imbalan tadi, kemarin aku bangga lah aku mengasih imbalan kepada anak ini bahwa siapa yang tercepat mengumpulkan sama ibu, nanti ibu kasih duit 1.000, jadilah untuk jajan gitu kan. Ternyata itu salah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, pertanyaan Bu Epang tadi. Nah, ini motivasinya, semangatnya, motivasi anak ini tadi yang harus kita berikan, seperti aplaus yang bagus dengan tepuk tangan saja anak itu sudah bangga dirinya gitu loh. Aku ternyata bisa gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini permen untuk kamu yang duluan, siapa lagi yang ini sampai 5 orang, yang 4 orangnya mana, bagaimana? Punya perasaannya kan? Ya kan? Kita sajalah kita taruhkan pada diri kita. Kita andaikan kita 4 orang tadi, apa yang kita rasakan? Nah itu. Jadi kita menjaga perasaannya tadi, inilah restitusi tadi, menjaga perasaan teman tadi. Nah, jadi apa yang selain itu, yuk kita bagus nih yang 5 orang tadi, yuk kita kasih tepuk tangan buat mereka berlima. Nah, yang 4 orang tadi bagaimana kita apakan? Yang 4 orang tadi kita berikan motivasi. Nah, jadi kalian berempat sampai di mana? Ini Bu, pada sini bagus, ini dikit lagi nak, bagus ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kasih lagi tepuk tangan untuk anak yang 4 tadi. Setidaknya membanggakan diri dia dan tidak ada saling tersakiti perasaannya. Nah begitu memang. Ya, bagus. Ada lagi? Sudah? Nah kalau sudah ada, mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita terapkan budaya positif kita di sekolah bersama-sama untuk memajukan sekolah kita ini. Dan tidak luput dari budaya-budaya positif yang kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Dan diawali tadi dengan bismillah dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.